Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Ayu Trihandayani dari Pendidikan Olahraga 2017 semester 6 STKIP PGRI Bangkalan. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran mata pelajaran PJOK atau Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan kelas 8 semester genap dengan materi pokok yaitu senam lantai meroda. Meroda adalah olahraga bagian dari senam lantai tanpa alat. Meroda merupakan gerakan ke samping, ke kanan atau ke kiri dengan bertumpu pada tangan secara singkat atau gerakan yang dilakukan terbalik atau kepala di bawah. Sederhananya, gerakan meroda itu seperti roda berputar. Tujuan dari pembelajaran senam lantai meroda ini yaitu agar siswa dapat melakukan sikap awal gerakan meroda dengan benar. Kedua, siswa dapat melakukan variasi dan kombinasi gerakan meroda dengan benar. Dan yang ketiga adalah siswa dapat melakukan sikap akhir gerakan meroda dengan benar. Manfaat dari gerakan meroda ini adalah yang pertama meningkatkan kelenturan tubuh, yang kedua mengencangkan otot, yang ketiga menguatkan tulang, dan yang keempat membakar kalori, dan yang kelima menjaga keseimbangan tubuh, serta yang keenam meningkatkan kebugaran jasmani. Dalam gerakan meroda ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu sikap awal gerakan meroda, yang kedua tahapan pelaksanaan gerakan meroda, yang ketiga adalah sikap akhir gerakan meroda. Sebelum melakukan kegiatan tersebut, guru akan melakukan sesi pertama atau tahapan pertama. Langkah-langkah kegiatan dalam pembelajaran senam lantai meroda. Yang pertama adalah kegiatan awal yang diawali dengan berbaris, berdoa, presepsi, apersepsi, pemanasan, dan pemberian motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran. Kegiatan inti yaitu yang pertama mengamati. Artinya peserta didik mengamati demonstrasi yang diberikan oleh guru berupa penjelasan rangkaian gambar tahapan meroda. Tujuannya adalah agar peserta didik dapat gambaran akan materi yang akan diajarkan guru. Yang kedua, guru menjelaskan tentang cara sikap awal, tahapan gerakan pelaksanaan, dan sikap akhir. Kemudian guru menilai keterampilan peserta didik dan mengamati. C. Mencoba. Guru membuat tanda atau menjelaskan lintasan untuk letak tangan dan kaki saat meroda. Peserta didik mencoba satu persatu latihan tahapan meroda. Yang terpenting peserta didik tahu tahapannya dan tidak langsung meroda. Kemudian melakukan meroda dengan salah satu tangan yang masih mempunyai atau menumpu di matras. D. Menalar. Peserta didik mengamati gerakan temannya. Jika ada kesalahan, maka peserta didik boleh meluruskannya. E. Mengomunikasikan. Setelah dirasa peserta didik berani, maka peserta didik melakukan meroda seperti yang sesungguhnya.
Diharapkan kedua kaki pada waktu di udara lurus dan waktu untuk handstand atau saat kaki di udara gerakan pelan. Dan yang terakhir adalah penutup. Setelah kegiatan olahraga selesai, guru melakukan atau menyuruh muridnya untuk melakukan pendinginan berpasangan untuk melemaskan otot-otot yang telah digunakan. Kemudian memberikan evaluasi dan tugas kepada peserta didik. Kemudian guru menyampaikan materi untuk pertemuan selanjutnya dan kemudian dilanjut berdoa bersama dan menyampaikan salam, dan yang terakhir adalah pembubaran barisan. Sebelum melakukan kegiatan atau aktivitas olahraga, sebaiknya dilakukan yang pertama adalah pemanasan yang dilakukan dari atas, yaitu kepala, bawah, sampai patahkan. Kemudian dilanjut dengan tangan, bergantian kanan kiri. Kemudian ditarik ke atas, ke samping, kanan kiri, ke depan, ke belakang, ke bawah, dan dilanjut lagi dengan pemanasan kaki, diangkat. Kemudian bergantian. Dalam melakukan pemanasan atau gerakan pemanasan dilakukan dengan hitungan 2 kali 8. Baik, untuk tahapan gerakannya, mari kita lakukan. Sikap awal gerakan meroda. Berdiri menghadap ke arah gerakan, kemudian kedua kaki dibuka selebar bahu dan kedua lengan direntangkan serong ke atas. 2. Tahap pelaksanaan gerakan meroda. Gerakan diawali dengan menggunakan tangan kiri atau tangan kanan. Bila gerakan diawali dengan tangan kanan, letakkan telapak tangan kanan pada matras dan diikuti dengan tangan kiri, lalu kaki kiri terangkat lurus ke atas. Kebanyakan menggunakan tangan kiri sebagai tumpuan, yaitu tangan kiri meletakkan pada matras diikuti tangan kanan, kaki kanan terangkat lurus ke atas hingga badan berdiri dengan tangan. Kemudian segera turunkan kaki kanan ke matras, disusul terangkatnya tangan kiri dari matras dan kaki kiri mendarat ke matras. 3. Sikap akhir gerakan meroda. Berdiri dengan sikap menyamping, arah gerakan dengan posisi kedua kaki membuka selebar bahu. Kemudian sikap kedua, lengan direntangkan ke atas di samping telinga. Kesalahan dalam melakukan gerakan meroda. Pertama, melempar atau menghentakkan kaki terlalu keras atau terlalu kuat. Kedua, melemparkan kaki terlalu pelan atau terlalu ditahan. Ketiga, menghentakkan kaki terarah ke depan, bukan terarah ke atas. Keempat, tangan pertama yang digunakan sebagai tumpuan diletakkan terlalu dekat dengan tolakan kaki, harusnya ada jarak. Kelima, saat menahan tubuh dengan tangan dalam posisi terbalik, tangan tidak lurus atau kedua siku masih dalam posisi agak tertekuk. Keenam, saat melakukan gerakan meroda, badan terlalu kaku dan tidak melenting dengan sempurna.
Demikianlah tahapan pembelajaran PJOK, yaitu dengan materi senam lantai meroda. Bila ada salah gerakan atau salah dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jai.